Apakah kalian tahu tentang tragedi Bintaro yang memakan korban jiwa setidaknya 150 orang? Dan hal mistis apa yang terjadi setelahnya? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada Story. Di story kali ini, aku akan membahas tempat-tempat angker di Jakarta part 2, yaitu jalur kereta tragedi Bintaro dan Taman Langsat. Saking terkenalnya dua tempat ini dengan keangkerannya, sampai ada banyak banget cerita horor yang beredar yang terjadi di sana. Nah, kira-kira apa-apa aja nih ceritanya? Mendingan kita langsung mulai aja. Oh iya guys, karena subscriber aku bentar lagi mau 1000 nih, jadi aku minta support kalian semua untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Kisah horor yang pertama adalah jalur kereta tragedi Bintaro. Jadi guys, tragedi kecelakaan kereta Bintaro ini adalah kecelakaan kereta api terbesar dan terburuk sepanjang sejarah perkereta-apian Indonesia. Kecelakaan ini terjadi di hari Senin, 19 Oktober 1987, sekitar jam 7 pagi, di mana rangkaian KA 255 yang berangkat dari Tanah Abang menuju Merak bertabrakan dengan KA 220 yang berangkat dari Rangkas Bitung menuju Jakarta di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi kalian bisa ngebayangin lah ya, penuhnya kereta ini Senin pagi jam 7, orang-orang pasti berangkat dari rumah mereka menuju tempat kerja mereka, tapi ternyata mereka nggak pernah sampai di lokasi karena mereka mengalami kejadian naas tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan setidaknya 150 orang tewas dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka. Dan menurut saksi mata, pada saat kecelakaan ini, korban tewas banyak banget yang berhamburan keluar dari gerbong kereta. Gak cuma itu, potongan tubuh dan kepala manusia sampai daging-daging manusia banyak banget yang berceceran di sekitar lokasi. Wah, disusul dengan teriakan-teriakan orang yang minta tolong dari dalam kereta dan juga suara jeritan anak kecil yang menangis. Oh, kasihan banget sumpah aku. Dan dari kejadian ini gak cuma meninggalkan luka dalam yang sangat membekas, tapi juga banyak kejadian mistis yang terjadi di sekitar lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Jadi guys, kejadian-kejadian mistis ini sering banget terjadi dan dialami oleh warga sekitar. Warga sekitar nih sering banget mendengarkan suara orang yang menyeramkan, yang merintih dan meminta tolong. Tapi waktu sumber suara itu disamperin, mereka malah melihat sosok makhluk yang mukanya udah hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Gak cuma itu aja, kalau warga udah mendengar suara wanita yang merintih minta tolong, biasanya setelah itu akan ada penampakan sosok wanita tanpa kepala. Ih, sumpah nih, aku merinding guys. Jadi wanita ini tuh menampakkan dirinya berjalan di tengah rel, dan setelah ada penampakan wanita itu akan ada penampakan potongan-potongan tubuh manusia atau penampakan potongan kepala yang menggelinding di tengah rel. Oh my god. Nah, selain kejadian yang dialamin sama warga sekitar, ada juga kejadian yang dialami oleh seorang driver Gojek online bernama Pak Wahyu yang abis nganterin penumpangnya dan lewat situ sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba Pak Wahyu nih dibikin kaget dan dibikin merinding dari atas sampai kaki karena dia melihat ada sosok hitam besar berdiri melototin dia dengan matanya yang merah. Sumpah guys, aku merinding demi apapun tuh. Ih, sampai kaki-kaki merinding, sumpah kayak Pak Wahyu aku. Nah, saking kagetnya Pak Wahyu ini, dia hampir nabrak pohon. Tapi emang guys, katanya hantu besar bermata merah ini suka banget ngisengin orang-orang yang lewat sana dan juga ngisengin pengendara
dan banyak banget kecelakaan yang terjadi karena penampakan sosok itu. Ada lagi nih guys, pengakuan dari Pak Mahfud yang merupakan orang asli yang tinggal di lokasi kejadian dari dia kecil. Kalau Pak Mahfud ini udah sering banget ngelihat yang namanya penampakan anak-anak kecil main di tengah rel. Tapi kenapa dia bilang ini penampakan? Karena anak-anak kecil itu mainnya tengah malam. Jadi nih kata Pak Mahfud, kalau dia udah ngelihat penampakan anak-anak kecil yang main di tengah rel, tandanya itu adalah peringatan bahaya kalau besoknya akan ada kecelakaan yang terjadi di sana. Jadi Pak Mahfud nih udah biasa abis ngelihat penampakan, besokannya pasti ada aja kecelakaan. Mau motor keserempet kereta atau metro mini yang ketabrak di perlintasan kereta. Bahkan Pak Mahfud ini juga melihat penampakan anak kecil bermain di tengah rel sebelum adanya tragedi Bintaro kedua yang terjadi pada 9 Desember 2013 dan anehnya tragedi Bintaro kedua nih terjadi di hari yang sama tragedi Bintaro pertama, yaitu hari Senin. Tragedi Bintaro kedua ini terjadi antara truk BBM Pertamina yang ditabrak oleh KA 1131. Kata Pak Mahfud, di malam sebelumnya dia melihat penampakan 3 anak kecil yang lari-larian dan main di tengah rel. Dan bener aja guys, besokannya sekitar jam 11 siang, Pak Mahfud melihat truk BBM ini udah masuk ke perlintasan dan dia kayak udah feeling aja gitu. Dia tutup mata dan tutup kuping. Terus tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang besar. Oke guys, itulah tadi tempat angker yang pertama, jalur kereta tragedi Bintaro. Tempat angker yang kedua adalah Taman Langsat. Taman Langsat berlokasi di Majestic, Jakarta Selatan, tepatnya di belakang Pasar Burung Majestic. Nah sebenarnya guys, Taman Langsat ini adalah taman yang asri, terus indah, dan juga adem. Tempatnya juga sangat instagramable, jadi kalian bisa banget nih foto-foto di Taman Langsat. Cuma sayangnya, gak banyak pengunjung yang datang ke Taman Langsat ini. Aku juga nggak ngerti nih, kenapa orang-orang Indonesia tuh lebih senang jalan-jalan ke mall dibanding jalan-jalan ke taman. Padahal jalan-jalan ke taman tuh bagus gitu loh, tempatnya hijau dan kalian bisa menghirup udara segar di taman. Nah karena taman ini nggak banyak pengunjung, jadi tamannya tuh sepi dan terkesan angker. Apalagi taman ini makin angker pada malam hari. Kenapa Taman Langsat ini terkenal angker? Karena banyak banget cerita dari warga sekitar yang ternyata menyaksikan kehororan dari Taman Langsat ini. Saking angkernya taman ini sampai dibuat film dengan judul Taman Langsat Majestic yang dibuat pada tahun 2014 dan melakukan syuting di Taman Langsat langsung. Nah, salah satu cast dari Taman Langsat Majestic ini adalah Ki Joko Bodo yang merupakan paranormal yang sangat terkenal. Ki Joko Bodo juga mengakui selama dia syuting kalau Taman Langsat ini benar-benar angker dan banyak makhluk halus yang harus dikendalikan sama dia selama syuting. Gak cuma Ki Joko Bodo aja guys, banyak juga saksi mata lain, salah satunya adalah Bapak Suryadi yang merupakan tukang kebun Taman Langsat. Sebenarnya Pak Suryadi ini udah biasa banget ngelihat hal-hal yang aneh gitu di Taman Langsat ini. Secara dia tukang kebun, tiap hari juga selalu datang ke Taman Langsat ini. Tapi kejadian yang paling diingat sama dia adalah waktu dia melihat penampakan Mbak Kay yang lagi nangis sambil duduk di atas pohon. Dan itu dia nggak cuma ngelihat sekali, tapi berkali-kali. Kayak si Mbak Kay ini duduk di atas pohon sambil nangis, rambutnya terurai sampai kaki, terus bajunya putih semua. Selain pengalamannya sendiri, dia juga pernah ngedampingin tim uji nyali. Kalian tahu kan uji nyali tuh yang ada di salah satu televisi swasta. Itu pernah datang ke Taman Langsat ini untuk ngeliput dan juga ngebahas keangkeran dari Taman Langsat. Tapi anehnya, pas kamera lagi nge-shoot pohon beringin yang paling besar dan katanya paling angker, tiba-tiba kamera sama lampu syutingnya mati. Anehnya, waktu kamera ini nge-shoot jalanan, lampunya sama kameranya tuh nyala.
Tapi waktu balik lagi nge-shoot pohon, kamera sama lampunya mati lagi. Udah gitu, semua handphone dari kru uji nyali gak ada yang nyala sama sekali. Semuanya mati. Nah, karena itulah Pak Suryadi langsung menghentikan syutingnya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi pohon beringin yang paling besar itu katanya benar-benar memiliki energi negatif yang sangat kuat. Selain itu, Pak Suryadi juga pernah ngelihat rombongan anak muda yang lagi nongkrong di dekat taman, tiba-tiba mereka lari terbirit-birit karena melihat sesuatu guys, yaitu sosok Mr. Poci dan juga Mr. Gondi yang ternyata dilihat juga nih sama si Pak Suryadi. Tapi Pak Suryadi nggak kabur kayak anak-anak muda itu karena dia udah biasa. Wah, hebat banget sih Pak. Aduh, sumpah merinding. Merinding guys tiba-tiba. Kejadian mistis ini nggak cuma dialami sama Pak Suryadi, tapi juga sama Pak Rahmat, penjual rokok deket Taman Langsat yang udah lama banget jualan di situ. Dan dia juga udah biasa dengan hal-hal aneh nan mistis yang terjadi di Taman Langsat. Sampai suatu hari dia ngeliat dari warungnya ada sesosok, udah merinding gue, sesosok makhluk yang turun dari pohon. Dan waktu diperhatiin itu adalah sosok perempuan yang punya rambut panjang terurai sampai kaki dan memakai baju putih yang udah lusuh. Wah, sumpah. Dan sosok perempuan ini sambil turun, dia sambil ketawa sampai buat seluruh tubuhnya Pak Rahmat merinding. Sama gue juga merinding. Tapi Pak Rahmat nih kayak nggak punya rasa takut guys. Dia malah penasaran sama sosok makhluk gaib itu. Akhirnya dia nyamperin si Mbak Kay. Dan emang yang namanya hantu nggak boleh dihadapi dengan rasa takut, tapi harus dilawan dengan rasa berani. Saking beraninya Pak Rahmat ini, bukannya dia yang kabur, tapi Mbak Kay-nya yang malah kabur. Dia tiba-tiba ngilang, kata Pak Rahmat. Wah, hebat. Hebat loh Pak Rahmat ini. Bener-bener standing applause buat Pak Rahmat. Cerita lain berasal dari Pak Edi yang merupakan pelanggan setianya Pak Rahmat yang suka nongkrong di situ sampai malam. Tapi tiba-tiba waktu Pak Edi lagi asik minum kopi, dia lari terbirit-birit karena katanya Pak Edi nih ngeliat sosok Mr. Gondi yang berdiri sejajar sama pohon-pohon di Taman Langsat. Oh my god, ini Taman Langsat ngeri banget sih, sumpah deh. Nah, kalian pernah nggak nih main ke Taman Langsat tapi nggak tahu cerita ini? Atau kalian ada yang mengalami kejadian-kejadian aneh di Taman Langsat? Coba langsung aja tulis di komen ya. Oke guys, itulah tadi tempat-tempat angker di Jakarta part 2. Nah, kalian siapa nih yang udah pernah main ke tempat ini atau sekedar lewat dan merasakan ada hal-hal aneh yang terjadi? Boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Dan kalau kalian punya list tempat angker lain yang kira-kira bisa aku ceritain juga, boleh banget langsung aja komen di bawah ini, oke? Oke guys, segitu dulu tuh sih story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye.